Baik, selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa sekali. Baik, Bu. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada kalanya kita memulai dengan doa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, silakan Bung Edi untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih atas kesempatannya. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Bung Edi karena sudah memimpin teman-teman yang untuk berdoa. Jadi Ibu selanjutnya akan melakukan presensi terhadap kalian ya untuk mengecek kehadiran kalian hari ini. Ibu mulai dari Ayu Suci hadir. Hadir, Bu. Bung Edi hadir ya. Hadir. Gusti Koma. Hadir, Bu. Kemudian Ari Sunyawati. Hadir, Bu. Kemudian Winarni Tirta. Hadir, Ibu. Kemudian Rizka Pratiwi. Hadir, Bu. Kemudian Yohana. Hadir, Bu. Kemudian Indi Wisma. Ya. Selanjutnya Dedi Sidarta. Hadir, Bu. Baik, untuk semuanya kita hadir ya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, Ibu mau menjelaskan tujuan dari kegiatan ini, di mana supaya kalian dapat membentuk terkait dengan kebiasaan belajar efektif dan efisien. Nah, kemudian ada pun tujuan khususnya, yaitu yang pertama kalian dapat mengidentifikasi manfaat dari kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Kemudian kalian dapat mengklasifikasikan kebiasaan belajar yang baik dan kebiasaan belajar yang tidak baik itu bagaimana. Kemudian kalian dapat membangun kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Kegiatan hari ini melakukan prasikal terkait dengan pemahaman dan pengembangan, di mana pada tahap inti nanti kalian akan diajak untuk memecahkan suatu masalah dengan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nanti kalian akan membentuk kelompok. Ya. Nah, sebelum kegiatan itu, Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah video, kemudian Ibu akan memberikan kalian sebuah lembar kerja terkait dengan persepsi, di mana Ibu mau mengetahui pengetahuan kalian atau pemahaman kalian terkait dengan materi yang akan Ibu jelaskan. Kemudian Ibu akan menjelaskan materinya. Setelah itu, baru kalian akan melakukan diskusi dengan teman-teman kalian dalam sebuah kelompok. Nanti kelompoknya terdiri dari 5-7 orang. Ya, nanti perwakilan hasil diskusi kalian. Nah, dalam kegiatan ini juga kita akan melaksanakannya dalam satu mata pelajaran, ya, yaitu 45 menit. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanya terkait dengan pelaksanaan kegiatan nanti? Tidak, Bu. Iya. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini? Sudah, Bu. Sudah. Iya. Ibu akan menampilkan materinya ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah. Iya, hari ini kita akan melakukan kegiatan dengan topik layanan, yaitu kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Ya, nah adapun agenda
yang akan kita bahas yaitu yang pertama terkait dengan video apersepsi, kemudian terkait dengan pengertian kebiasaan belajar, kemudian manfaat kebiasaan belajar yang efektif dan efisien, kemudian kebiasaan belajar yang baik dan kebiasaan belajar yang tidak baik, kemudian cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, mengapa sih sekarang Ibu tanya, mengapa sih belajar efektif dan efisien itu penting? Mungkin ada satu orang yang bisa menjelaskan ke Ibu. Ya, saya coba, Bu. Ya, silakan untuk Ari. Menurut saya, mengapa belajar efektif dan efisien itu penting? Karena dengan belajar yang efektif dan efisien, kita dapat mengembangkan potensi kita sebagai siswa, Bu, dalam pembelajaran tentunya. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih kepada Ari karena sudah menjawabnya. Berikan tepuk tangan dulu kepada temannya ya, karena sudah menjawab pertanyaan ini. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian bisa simpulkan ya videonya. Silahkan kalian menyaksikan.
Baik, untuk videonya sudah selesai. Mungkin ada satu orang yang bisa menyimpulkan dari video yang sudah ditayangkan. Mungkin Gusti Koma Arte, silakan bisa menyimpulkan videonya yang tadi itu seperti gimana? Apa yang kamu dapatkan dari video itu? Bu, tadi saya dapat menyimak bahwa belajar itu dapat dilakukan di mana saja begitu, dan juga dapat menumbuhkan motivasinya. Ini bagus sekali jawabannya Pak Komang. Terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan kalian sebuah lembar kerja yang saya akan share di grup WA. Kalian mungkin bisa menjawab soal tersebut selama 3 menit ya. Silakan. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Silakan mungkin salah satu dari kalian yang bisa memberikan Ibu jawaban yang telah kalian kerjakan pada lembar kerjanya. Baik, siapa yang mau? Silakan Ibu silakan Yohana lembar kerja yang sudah dikerjakan. Ya, Bu. Manfaat dari kebiasaan belajar ya, Bu, soalnya, Bu. Iya, manfaat dari kebiasaan belajar. Ya, manfaat dari kebiasaan belajar yang baik dan efektif itu kita bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan, tidak hanya pengetahuan secara teori, tapi kita mendapatkan dari berbagai sumber, Bu. Kalau kita belajar dengan efektif dan efisien, nilai kita di sekolah juga akan baik. Seperti itu, Bu. Bagus sekali ya jawabannya dari Yohana. Baik, karena teman kalian tadi sudah menyebutkan salah satu manfaat dari kebiasaan belajar, hari ini Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan materi. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian dari kebiasaan belajar. Ya, nah pengertian dari kebiasaan belajar itu banyak dari beberapa ahli. Tapi Ibu dapat simpulkan bahwa kebiasaan belajar itu merupakan tingkah laku yang terbentuk karena dilakukan secara berulang-ulang. Ya, kemudian makanya terbentuk dalam sebuah kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar di sini adalah cara-cara kalian untuk belajar yang paling sering dilakukan oleh siswa, atau kebiasaan belajar dapat terbentuk dari aktivitas belajar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat belajar yang efektif. Nah, tadi kan Yohana sudah menjelaskan terkait salah satu manfaat dari belajar yang efektif. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu penghematan waktu, di mana dengan kebiasaan belajar kalian dapat menghemat waktu dalam mengerjakan sesuatu atau memakai sebuah pikiran. Jadi karena kalian sudah terbiasa melakukan kebiasaan belajar, jadi kalian melakukan sesuatu itu bisa secara cepat dan bisa menghemat waktunya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi manusia, di mana kebiasaan melakukan sesuatu akan secara otomatis akan membebaskan pikiran kalian. Nah, yang ketiga, membuat seorang menjadi lebih cermat, di mana karena kalian terbiasa mengerjakan sesuatu itu yang secara terstruktur, kalian bisa lebih cermat terhadap aktivitas yang belum terbiasa kalian lakukan. Ya, nah yang terakhir dapat membuat seseorang itu menjadi ajak. Ajak ini artinya dengan kebiasaan belajar yang baik, kalian kondisi belajar akan terjaga. Jadi, kalian sudah mempunyai pola-pola atau cara belajar yang secara terstruktur. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kebiasaan belajar yang baik nih. Nah, di antara kalian ada
ada nggak yang sudah pernah misalnya emang kebiasaan belajar kalian tuh kayak yang pertama itu membuat jadwal dan pelaksanaan. Nah, dari salah satu dari kalian siapa nih yang paling sering yang sudah memang punya jadwal yang terstruktur? Ayo siapa? Saya punya jadwal, Bu. Punya jadwal pelajaran, Iya, jadwal pelajaran. tapi untuk mengatur perilaku Ibu, misalnya kontrol diri itu ada Bu, misalnya kan jadwal hari ini, hari Senin mau ngapain, hari Selasa mau ngapain, hari Rabu mau ngapain, itu sih Bu sudah ada? Ada, tapi saya tidak pernah laksanakan. Jadwal saya Iya, buat, tapi tidak pernah iya, dilaksanakan ya. benar, Iya, Bu. iya. Kemudian terima kasih Bu, terima kasih Suci karena sudah menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian ada nggak di sini anak-anak yang senang membuat catatan? Ada nggak? Bu Rizka senang nggak membuat catatan? Seneng Bu, kalau nyatet itu kan pasti udah baca, jadinya lebih lama ingetnya. Iya, bagus sekali ya. Pertahankan itu ya Rizka ya untuk tetap membuat catatan ya. Ya Bu. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Siapa nih anak-anak yang paling sering mengerjakan tugas tepat waktu yang paling pertama nih, misalnya ngumpulin tugas, siapa nih di sini? Oh, Bung Edi. Iya. Kemudian konsentrasi di dalam pelajaran. Nah, kalian harus fokus ya dalam pelajaran. Kemudian siapa nih yang paling sering mengulang bahan pelajaran? Biasanya kalian sudah selesai nih pelajarannya, tetapi kalian sering nih ngulang bahan-bahan pelajaran yang sudah diajarkan tadi. Siapa nih yang paling sering nih? Winarni mungkin sering nggak Tidak mereview sering. materi? Sering, tapi Sering. tidak sering. Oh iya, nanti ditingkatkan lagi ya. Nah, Baik, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih kebiasaan belajar yang baik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kebiasaan belajar yang tidak baik nih. Nah, yang paling sering kalian lakukan, belajar dengan tidak teratur. Siapa di sini yang sering belajar tidak teratur? Ayo. Saya kayaknya Bu. Saya Bu. Saya juga Teraturnya. Tidak teraturnya kayak gimana? saya belajar ketika ada tugas saja, Bu. Ya, Hamin satu baru mengerjakan. belajar H-1. Ya. Nah, itu nanti bisa kalian ubah ya dengan selesai kegiatan ini. Semoga kalian yang biasanya belajar H-1 nanti bisa belajar di jauh-jauh hari. Ya. Kemudian yang kedua, daya tahan belajar rendah, sering belajar tergesa-gesa. Yang ketiga, nah ini yang paling sering kalian mungkin lakukan, belajar bila mana menjelang ulangan atau ujian. Ya, tadi sudah ada yang ngaku juga. Kemudian tidak memiliki catatan pelajaran yang lengkap. Nah, kemudian tidak terbiasa membuat ringkasan. Nah, yang paling sering nih kayaknya juga kalian lakukan, yaitu senang menjiplak pekerjaan teman. Nah, ini termasuk kalian yang kurang percaya diri. Pasti di sini banyak nih yang pasti yang sering menjiplak pekerjaan teman ya. Siapa di sini yang sering menjiplak pekerjaan teman nih? Harta, Saya Bu. Bu. Oh, Harta, Bu. Saya sering nyontek punyanya Agung. oh ya, nanti jangan diulangi ya, Arta ya. Kamu tuh harus percaya diri dalam mengerjakan tugas, ya. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan cara belajar efektif dan efisien, di mana yang pertama kalian mengatur waktu belajar kalian. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalian harus punya jadwal. Ya, kalian harus punya jadwal. Jadi hari Senin itu kalian mau ngapain, hari Selasa kalian mau ngapain, sampai hari Sabtu. Ya, kemudian kalian memilih tempat belajar. Ya, jadi kalian usahakan memilih tempat belajar yang kondusif, yang nyaman, yang sesuai dengan karakternya kalian. Jangan kalian memilih tempat belajar yang bising. Ya, atau misalnya kalian milih coffee shop, itu kan sekarang ngetren tuh.
belajar di Cafe Soft. Kalau emang itu membuat kalian nyaman, boleh belajar di sana. Ya, kemudian membuat review materi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bisa mengulang pelajaran yang sudah kalian dapatkan tadi pagi misalnya. Jadi, pas pulang sekolah, kalian membuat catatan-catatan atau membaca ulang materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Ya, kemudian cara menghafal pelajaran. Nah, ini juga penting dalam meningkatkan belajar efektif yang efisien. Kemudian keterampilan membaca. Ya, jadi membaca itu penting karena itu akan berpengaruh ke hafalan materinya kalian. Ya, kemudian Ibu akan menjelaskan asas-asas yang terkandung dalam belajar yang efisien, di mana yang pertama itu ada keteraturan, di mana kalau kalian bekerja secara teratur dalam mengikuti pelajaran, membaca-baca buku, menyusun catatan, dan menyimpan alat perlengkapan belajar kalian. Jadi kalian harus teratur dalam menyiapkan hal tersebut. Baru kalian bisa meningkatkan belajar efektif. Kemudian disiplin. Nah, ini nih yang paling sering kalian tidak lakukan, disiplin dalam mentaati rencana kerja tertentu. Misalnya kalian bermalas-malasan, tidak ingin mencari gitu ya, mencari gampangnya aja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus konsentrasi. Kalian harus fokus dalam suatu pelajaran. Ya. Nah, sejauh ini yang setelah Ibu memaparkan materi tadi, ada tidak pertanyaan dari kalian? Mungkin ada kurang penjelasan dari Ibu, atau kalian ada yang kepingin kalian tanya? Ada atau tidak? Baik, karena tidak pertanyaan, Ibu akan lanjut ke tugas kelompok ya. Jadi, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, kalian akan membentuk kelompok terdiri dari 5-7 orang, dan itu kalian harus heterogen ya. Jadi, jangan ngumpul cewek-cewek aja atau cowok-cowok aja. Ya, jadi nanti kalian akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian pilih salah satu teman kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, sekarang Ibu akan bagikan lembaran tugas kelompok kepada perwakilan kelompoknya. Nanti silahkan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Ya, cukup waktunya? Cukup, Ibu. Ya, cukup. Ya, silahkan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, untuk kelompok 1, itu kalian tugasnya adalah mengidentifikasi manfaat dari kebiasaan belajar. Nah, untuk kelompok 2, tugasnya yaitu mengklasifikasikan mana kebiasaan belajar yang baik dan mana kebiasaan belajar yang tidak baik. Nah, untuk kelompok 3, kalian menjelaskan salah satu cara untuk meningkatkan atau membangun kebiasaan belajar yang efektif, yang efisien. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Ibu. Jika tidak, silakan kalian lanjutkan ya. Untuk kelompoknya Wirnarni, ada kendala? Tidak, Ibu. Ini kami sedang mengerjakan. Baik. Untuk anggota kelompoknya sudah aktif dalam berdiskusi? Sudah, Ibu. Semua anggota kelompok sudah menyumbangkan pendapatnya. Baik. Untuk kelompoknya Suci, Ya, Ibu. ada kendala? Tidak, Ibu, sejauh ini. Tidak. Untuk anggota kelompoknya bagaimana? Sudah berpartisipasi? Sudah semua aktif, Ibu. Iya, baik. Silakan dilanjutkan ya. Untuk kelompoknya Bung Edi, Ya, Bu. sudah ada kendala? Aman terkendali, Bu. Aman. Untuk anggota kelompoknya? Sudah semua Aktif? menyerahkan idenya. Sudah. Baik, silakan dilanjutkan ya. Waktunya tinggal lagi 3 menit. Baik, untuk perwakilan kelompok sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Sudah. Sudah, Ibu. Ya, untuk kelompok 1 silakan perwakilannya.
Ya, silakan Bung Edi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Dari kelompok 1 kan mendapatkan tugas manfaat belajar yang efektif. Ya, Yang berhasil kami rangkum berdasarkan diskusi kelompok. Yang pertama, dapat menghemat waktu dan mengatur dengan baik. Yang kedua, ya, membuat diri sendiri lebih ajak karena ya, sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang terstruktur. ya, Yang ketiga, tentu menumbuhkan motivasi dan semangat belajar kami dan percaya diri juga. Setelah itu, ya, lebih kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Nah, selanjutnya, semakin baik dalam mengenal diri. Yang terakhir, meningkatkan prestasi akademik sudah pasti itu Bu, karena rajin belajar ya, dan efektif pasti prestasi meningkat. iya. Baik, baik. Terima kasih kepada Bung Edi karena sudah menjawab pertanyaannya dan mewakilkan kelompoknya. Silakan, mungkin dari kelompok lain ada memberikan masukan atau memberikan tambahan? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu lanjutkan ke kelompok 2. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Bung Edi ya. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan kelompoknya. Saya Ibu. Iya, silakan Winarni. Ya, jadi tugas dari kelompok 2 adalah mengklasifikasikan kebiasaan belajar yang baik. Jadi menurut pendapat kelompok kami, kebiasaan belajar yang baik yang pertama adalah melakukan studi secara teratur setiap hari. Yang kedua, mempersiapkan semua keperluan studi pada malamnya sebelum keesokan harinya berangkat ke sekolah. Kemudian yang ketiga, senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran mulai. Yang keempat, terbiasa belajar sampai paham betul dan bahkan tuntas tak terlupakan lagi. Yang kelima, terbiasa mengunjungi perpustakaan untuk menambah bacaan atau menengok buku referensi, mencari arti-arti istilah. Sedangkan kebiasaan belajar yang buruk adalah yang pertama, hanya melakukan tadi secara mati-matian setelah ujian di ambang pintu. Yang kedua, sesaat sebelumnya berangkat barulah ribut mengumpulkan buku dan peralatan yang perlu dibawa. Yang ketiga, sering terlambat hadir. Yang keempat, umumnya belajar seperlunya saja sehingga butir-butir pengetahuan masih kabur dan banyak terlupakan. Yang kelima, jarang sekali masuk ke perpustakaan dan tidak tahu caranya mempergunakan dan berbagai karya acuan lainnya. Baik, Winarni, terima kasih karena sudah mewakilkan kelompoknya dan jawabannya sudah sangat bagus dan sudah sangat lengkap. Ya, nah untuk selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 3. Ya Ibu, saya Bu. Ya, baik, Suci, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Dari Ya, hasil diskusi kelompok kami, yang cara untuk meningkatkan kebiasaan belajar yang efektif. Yang pertama itu adalah mengatur waktu belajar, di mana membuat jadwal yang terstruktur dengan mempertimbangkan berbagai kondisi seperti kondisi lingkungan, fisik, dan fisiologis. Yang kedua, memilih tempat belajar. Kondisi tempat belajar akan memberikan sumbangan terhadap hasil belajar jika memilih tempat belajar hendaknya yang tenang, sejuk, dan luas. Yang ketiga, membuat review materi. Review di sini digunakan untuk memanggil kembali atau recall apa yang sudah dipelajari. Mengingat kembali jika materi yang sudah dipelajari. Yang keempat, cara menghafal pelajaran. Tentu materi yang sudah dipelajari harus dihafal, sebab menghafal juga kegiatan mengasah otak untuk bekerja secara efisien. Dan yang terakhir, keterampilan membaca. Dengan terampil membaca buku akan membuat kita semakin mengingat dan menambah pengetahuan. Sekian Ibu. Iya, terima kasih kepada Suci sudah mewakilkan kelompoknya dan jawabannya sudah bagus sekali ya, sudah rinci sekali. Iya, untuk kegiatan hari ini, untuk tugas kelompoknya kalian juga sudah aktif, berdiskusinya juga sudah bagus. Sebelum Ibu ke tahap selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, untuk tahap selanjutnya, Ibu mau nih salah satu kalian untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau?
Saya boleh, Bu. Ya, silakan Rizka. Oke. Kesimpulan kegiatan hari ini, setelah saya mengikuti kegiatan ini, perasaan saya menjadi lebih senang karena dengan kegiatan ini saya mengetahui kebiasaan belajar yang efektif itu apa, mengetahui manfaat dari kebiasaan efektif itu apa, dan saya bisa memilah mana yang termasuk kebiasaan belajar yang baik dan kebiasaan belajar yang buruk yang selama ini masih saya lakukan. Serta saya juga mengetahui cara untuk membentuk kebiasaan belajar yang efektif itu seperti apa, sehingga saya dapat meningkatkan prestasi akademik serta keterampilan dalam praktek, contohnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Rizka karena sudah menyimpulkan kegiatan hari ini. Setelah ini ada yang mau bertanya lagi atau misalnya mau mengungkapkan perasaannya atau kesimpulan dari kegiatan hari ini? Ada lagi? Tidak, Ibu. Tidak ya. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan Jika tidak ada, terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Kalian juga responnya sudah baik. Antusias dalam berdiskusi juga kalian sudah sangat baik. Ya, nah sebelum Ibu akhiri kegiatan, Ibu nanti akan share terkait lembar kerja tentang pemahaman kalian setelah menerima materi ini. Nanti Ibu akan share di grup WA. Ya, nah terima kasih atas perhatiannya kalian. Karena tadi mari kita akhiri kegiatan ini. Silahkan Bu Suci untuk teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Suci karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sekian dari saya, materi dari Ibu, karena juga hari ini juga sudah pelajaran terakhir. Sampai jumpa nanti dalam kegiatan layanan berikutnya dengan tentunya dengan topik-topik layanan yang menyenangkan. Baik, Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.